Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Syahbani, NIM 10156123104. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan konstruktivisme sosial adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Pendekatan ini meyakini bahwa pembelajaran terjadi melalui kolaborasi dan diskusi dengan orang lain. Adapun pendekatan konstruktivisme sosial melalui 3 tahapan. Yang pertama kolaborasi, dan yang kedua konstruksi pengetahuan, ketiga peran guru. Kolaborasi yaitu peserta didik belajar melalui diskusi dan kerjasama dengan teman sebaya. Konstruksi pengetahuan yaitu pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui interaksi sosial. Dan peran guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya yaitu definisi konstruktivisme sosial. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu pembelajaran aktif, yang kedua internalisasi pengetahuan, dan yang ketiga peran konteks sosial, keempat pembelajaran bermakna. Pembelajaran aktif, peserta didik aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Sedangkan internalisasi pengetahuan yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi sosial kemudian diinternalisasi oleh peserta didik. Peran konteks sosial yaitu konteks sosial dan budaya mempengaruhi proses pembelajaran. Dan yang terakhir pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip konstruktivisme sosial, ada 4 prinsip konstruktivisme sosial. Yang pertama itu interaksi sosial. Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial antara peserta didik dengan guru dan teman sebaya. Dan yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding menjelaskan tentang guru memberikan dukungan dan bimbingan untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan. Dan yang ketiga konteks budaya. Pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang melingkupi peserta didik. Dan yang terakhir itu pembelajaran kolaboratif. Peserta didik belajar melalui kerjasama dan saling berbagi pengetahuan. Adapun peran interaksi sosial dalam pembelajaran melalui 3 tahapan. Yang pertama berbagi perspektif. Berbagi perspektif ini menjelaskan bahwa peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan memperkaya pemahaman mereka. Dan yang kedua itu umpan balik. Umpan balik menjelaskan bahwa melalui diskusi peserta didik dapat memberikan dan menerima umpan balik yang membangun. Dan yang ketiga scaffolding. Guru dan teman sebaya dapat memberikan dukungan dan bimbingan saat peserta didik membangun pengetahuan. Selanjutnya yaitu penerapan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran. Penerapan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama kolaborasi.
Kolaborasi ini menjelaskan bahwa peserta didik belajar melalui diskusi dan kerja kelompok. Dan yang kedua, presentasi. Peserta didik mempresentasikan hasil pembelajaran untuk berbagi dengan teman-teman. Dan yang ketiga, penyelidikan. Penyelidikan ini menjelaskan bahwa peserta didik terlibat aktif dalam proses penyelidikan dan eksplorasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu refleksi. Refleksi menjelaskan bahwa peserta didik merefleksikan pembelajaran dan proses belajar mereka. Adapun tantangan dalam implementasi konstruktivisme sosial. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu peran guru. Guru harus memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator yang baik. Dan yang kedua itu keasipan peserta didik. Keasipan peserta didik ini menjelaskan bahwa peserta didik perlu memiliki keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, waktu dan sumber daya. Dibutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk menerapkan pendekatan ini. Adapun peran guru sebagai fasilitator dalam konstruktivisme sosial. Ada 4 tahapan peran guru. Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar. Menjelaskan bahwa guru menyediakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi dan kolaborasi. Yang kedua, memberikan scaffolding. Penjelasannya yaitu guru memberikan dukungan dan bimbingan untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan. Dan yang ketiga, memfasilitasi diskusi. Guru memfasilitasi diskusi dan interaksi antar peserta didik. Dan yang keempat, mendorong refleksi. Guru mendorong peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka. Dan yang terakhir itu contoh penerapan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran melalui 4 tahapan. Yang pertama itu proyek kolaboratif. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah proyek. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah nyata yang kompleks. Dan yang ketiga, diskusi kelas. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk mendorong peserta didik saling berbagi pemahaman. Dan yang terakhir itu presentasi dan umpan balik. Peserta didik mempresentasikan hasil pembelajaran dan memberikan umpan balik konstruktif. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.